SMZ, or in bahasa Sekolah Mandiri Generasi Z, is the first high school in Indonesia that based on personality gender. We focus to develop the best character of them and prove their best skill. Our target in the next 3 years are I'm productive, I'm success, and I'm useful. Saya Tami, meskipun saya dating extrovert, saya tertarik sekolah di SMZ karena programnya yang menarik dan seru, dan emang program yang menjamin masa depan saya. Assalamualaikum, saya Ariel, seorang dating extrovert, dan saya masuk SMZ karena alhamdulillah sekolah dan lingkungannya sangat baik. Nama saya Arifah Sama Sabira, saya seorang feeling extrovert dan minat saya untuk animator. Kesan dan pesan sama di SMZ pokoknya seru banget, keren, menantang. Ya tantangannya itu kerasa banget. Tapi pastinya di balik setiap tantangan itu ada sesuatu. Saya merasakan petualangan hidup itu sejauh ini sampai sekarang. Yang paling kerasa petualangannya itu di SMZ. Pokoknya kalau misalnya disebutin satu-satu bakalan panjang banget sini videonya. Dan di sisi lain juga kayak susah diungkapkan dengan kata-kata tuh kayak gimana. Pokoknya yang dipelajari di SMZ itu sebenarnya banyak banget. Mulai dari life skill, habis itu pelajari tentang kehidupan, habis itu langsung ke praktek-praktek, jadi bukan cuma teorinya doang gitu. Habis itu tentang bintang terang juga, terus jangan lupa tentang agama, akhlaknya juga, managerialship, cara mengorganisir, habis itu strategi juga, strategi dalam banyak hal. Alhamdulillah sekarang saya merasa jauh lebih pede, terus public speaking juga lebih baik banget dibandingkan dulu karena sering presentasi. Pokoknya masih banyak lagi deh. Bedanya SMZ itu dipahami dan dibantu untuk mencari bintang terang kita tadi, sukanya apa. Nah dari situ dibantu juga supaya kita mencapai itu, gimana caranya. Habis itu support banget ya. Terus gak cuman itu, gak cuman teori-teori doang, tapi juga dibantu langsung terjun. Nama saya Nur Taskia Safa, mesin kecerdasan saya sensing extrovert. Saya Masuk SMZ karena saya ingin benar-benar memunculkan cita-cita saya, yaitu teacher, dan aku seneng banget sekolah di sini. Salma menurut ayah, apabila dia mencintai sesuatu, baik itu pekerjaan atau cita-cita, bahkan personal ya, kalau contohnya personal kepada mamanya, apapun akan dia lakukan untuk mencapai cita-cita itu atau mencapai apa yang dia harap, atau berusaha memenuhi apa yang diminta oleh seorang yang dia cintai. Ya ini banget sih, feeling banget lah begitu. Kalau ditanya tentang Salma itu, pasti yang kebayang adalah karyanya.
animasi-animasinya. Dan yang paling aku ingat itu adalah animasi yang dia buat betapa menyenangkannya di Sihat sampai anak-anaknya nggak mau pulang. Itu paling berbekas. Yang paling diingat dari Salma tuh apa ya? Pokoknya tuh banyak gitu loh. Dia tuh orangnya ceroboh, terus juga kayak petakilan juga sih, agak. Terus juga kayak keras kepala banget. Bahkan tuh ya sampai aku sama Ariel tuh kayak kesel, apalagi kalau misalnya dia tuh dikit-dikit kan, dia kan boleh makan coklat ya. Nah itu kadang tuh dia tuh pengen makan coklat dan dibilangin jangan, tapi kayak dikit aja katanya. Tuh ngeselin sih, tapi ya nggak apa-apa, itu udah ciri khas dia sih, ngeselin. Ariel sosok yang misterius, yang buat saya dan ayahnya, mungkin kakaknya juga bertanya-tanya apa gerangan yang sedang dia pikirin gitu ya, apa yang dia kerjain, apa yang menjadi harapannya dia gitu. Dan juga kadang kita bertanya, udah sejauh mana sih dia planning tentang hidupnya gitu, tentang karirnya, yang sebetulnya dia sudah tahu pilihan karirnya itu seperti apa, tapi sudah sejauh mana sih planningnya gitu, serta apa sih cita-cita sejatinya gitu ya. Namun dibalik kemisteriusan itu, dia banyak memberikan kejutan-kejutan kepada kita gitu saat dia menyampaikan presentasinya di hadapan guru dan di hadapan kita. Di situ kita baru tersadar ternyata dia tipe anak yang berpikir mungkin ya, dia akan menyampaikan segala sesuatu dengan terplanning segala sesuatunya. Jadi kita baru tersadarkan bahwa dia itu ibarat gunung es, gimana ya, seperti potensi terbesarnya itu masuk tersembunyi gitu ya. Ariel kalau dulu tuh pendiam banget, sebenarnya bukan pendiam sih, lebih ke kelihatan menutup diri dan punya cara pandang tersendiri terhadap sesuatu yang gak bisa orang lain ganggu gugat. Tapi melihat Ariel yang sekarang, yang ada di titik ini, udah semakin dewasa, udah mau ngedengerin orang dan udah mau lebih membuka diri untuk banyak hal, lebih banyak belajar, alhamdulillah. Dia dewasa sih Bu menurut saya. Saya seneng kalau misalnya dia udah mengutarakan pendapat gitu. Alhamdulillah, dia Tami itu anaknya baik, pribadi yang menyenangkan, manja, lucu, tapi dewasa. Tami itu friendly, bisa masuk ke semua orang, ke semua lini, yang tua, yang muda. Tentunya ini jadi nilai plus buat Tami. Kurang lebih 6 tahun saya berteman sama Tami. Tami seseorang jiwa yang solid dalam berteman. Dan Tami orang bijaksana dalam mengambil keputusan dalam hal apapun. Hal paling berkesan sama Tami pas zaman Tapos Garden belum jadi bangunan, masih tanah kosong. Saya sama Tami hampir tiap hari mendampingi Tami jalan ke Tapos Garden untuk mengontrol Tapos Garden sebelum dibangun. Tami orang yang tidak patah semangat untuk menggapai cita-citanya. Sebenarnya kalau buat saya, setiap hari saya bersama Tami itu udah momen yang berkesan. Karena Tami itu buat saya adalah sosok panutan. Saya mengagumi bagaimana Tami punya semangat juang yang tinggi. Saya selalu suka inovasi-inovasi yang dia buat. Dan satu hal yang selalu saya kagumi dari dia, Tami itu punya jiwa pebisnis yang tinggi, yang mungkin sangat jarang untuk ditemukan di anak-anak usia kami gitu. Tapi Tami punya itu, dan saya salut sama dia untuk itu. Saya selalu memperhatikan apa yang akan dia lakukan selanjutnya dan selanjutnya. Caca itu periang dan suka berbagi. Di sekolah ibu lihatnya kayaknya kalau ada semangat banget tugas dari ibu guru kayaknya sampai cemas-cemas gitu, tahu ngerjain, tapi mungkin Budian
nggak memahami seluruhnya, pengennya ada yang bimbing gitu loh. Kalau di rumah kata mama tuh, ayo sama mama tuh gitu dibantu gitu, nggak mau. Pengennya sama bu guru aja. Yang paling diingat tentang Caca, semua tingkahnya sih. Tingkah sedihnya, tingkah lucunya, tingkah nyebelinnya. Pokoknya semuanya deh. Tingkah lucunya itu yang selalu bisa menghidupkan suasana. Apalagi kalau kita lagi ngakak-ngakak bareng, itu seru banget. Dan yang selalu diingat dari Caca itu, dia selalu berbagi apapun ke siapapun. Terus sifat friendly dan kehambelan dia sama semua orang. Siapa sih di Siha yang gak kenal sama Caca? Kayaknya hampir semua guru dan adik kelas kenal sama Caca. Cita-cita kakak menurut ayah sudah ada di pelupuk mata kak. Jadi be patient, be strong, be a good girl. Jangan lupa selalu bertawakal setelah melakukan apapun yang terbaik untuk mencapai cita-citanya, ya kak. Semoga menjadi seorang yang bisa berguna bagi banyak orang, dan seperti yang biasa ya kakak sendiri sampaikan ya, jadilah seorang yang sukses mulia ya. Sukses dulu, nanti bisa memberi kemuliaan bagi banyak orang. Oke kak, sip. Ayah dan mama akan selalu mendukung kamu, insya Allah, amin. Kalau nanti Salma menemukan kesulitan sebagai feeling goldar A gitu ya, nggak usah galau, tapi lebih diterima aja dulu kalau kesulitannya itu, lalu diregulasi dulu emosinya. Sedih nggak apa-apa, baper nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama, lalu kembali lagi mulai berpikir dan putuskan apa solusinya. Itu aja sih. Dan jangan lupa untuk terus ingat Allah, karena kesulitan itu pasti Allah yang bisa ngurai. Ya kalau misalnya kan di suatu hari masa depan dia kayak ngedrop gitu kan ya, yang aku pengen sampaikan itu ya udah nggak apa-apa, mau dia breakdown, mau dia nangis sekalipun nggak masalah, aku bakal selalu ada buat menenangin dia, di samping dia, buat ngedukung dia selalu, entah itu dia bikin suatu kesalahan atau apa gitu kan. Ya yang penting dia tuh nggak nyerah gitu. Nggak apa-apa, sekali-sekali itu istirahat. Jangan memaksakan diri untuk mengejar kalau belum terlalu sanggup gitu loh. Nggak apa-apa gitu, istirahat aja. Jangan dipaksain gitu. Kan masih ada orang-orang di belakang dia yang mau dukung dia gitu loh. Jangan nanggung semuanya itu sendiri gitu, karena ya gitulah, dia tuh orang itu kan keras kepala, jadi kayak saking pengennya dia yang lindungin orang lain, sampai-sampai dia nggak mau orang lain lindungin dia gitu loh. Jadi sesekali bolehlah bersandar ke orang lain, termasuk aku gitu. Semoga Allah mudahkan Ari menggapai apa yang dia cita-citakan sesuai bintang terangnya saat ini. Namun jangan menolak takdir, karena sekeras apapun kita berjuang untuk kehidupan kita, tetap Allah yang tahu yang terbaik untuk hidup kita ya. Proses dan hasil mungkin akan ada yang tidak sesuai dengan harapan, namun itulah ketetapan terbaik yang Allah kasih untuk hambanya gitu. Mungkin Ariel juga sudah pernah menyampaikan ini di presentasi kemarin, dan saya berharap ini bisa dia terapkan dalam hidupnya ya. Dan juga harapan yang kedua, menyadari kelebihan dan kecerdasan Ariel itu adalah karunia dari Allah, maka sebagai bentuk syukur kamu pada Allah, jaga karunia itu dengan banyak mensyiarkan agama Allah lewat bintang terang kamu. Pesan buat Ariel ketika nanti di depan menemukan masalah, ingat terus bahwa datangnya masalah itu
bukan karena kamu salah, tapi karena kamu harus lebih banyak belajar lagi. Dan kalaupun misal kamu menyadari kamu salah, maka itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak cara untuk bisa memperbaiki diri. Semangat terus. Buat Ariel, jangan overthink. Terus jangan overthink terus. Habis itu jangan insecure karena ngelihat orang lain hebat. Itu ya kayak semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang orang lain punya tapi diri sendiri nggak punya. Ada yang dimiliki diri sendiri tapi orang lain nggak punya. Ya percaya aja sama diri sendiri gitu. Mudah-mudahan Detami tambah dewasa, makin fokus sama apa yang dicita-citakannya, makin rajin belajar dan ibadahnya. Pokoknya sukses selalu dan jadi kebanggaan keluarga ya, Dek. Kalau Tami ketemu titik kegagalan di depan, ingat, never give up. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Ingat, ada Allah. Terus dekat kepada Allah, minta yang terbaik, insya Allah dikasih jalan. Tentunya jangan sampai ngelupain nilai-nilai ibadah yang udah didapetin di sekolah. Tam, dengerin nih. Yang namanya gagal itu gak ada. Yang ada cuma belum berhasil. Kegagalan tuh gak ada. Nah kalau suatu hari lu menemukan kegagalan, Tam, ingat, gue selalu siap jadi orang yang lu ajak cerita. Ketika lu gak punya siapa-siapa, lu gak tahu harus kemana, lu hubungin gue. Insya Allah gue siap. Dan semangat terus pokoknya buat lu. Gue yakin di masa depan nanti lu bisa jadi sesuatu karena lu Tami. Semangat terus ya, Tam. Gue bangga punya teman kayak lu. Rasanya sih bisa kembali ke ini, sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi apa yang kita arahkan dari orang tua, dari pembimbing guru-gurunya, ya, itu bisa dia terima gitu dan dijalankan, itu harapannya. Ketika Caca nanti menemukan sebuah permasalahan, kesulitan, berbagilah lebih banyak lagi dari biasanya, karena Caca akan kembali ceria seperti sedia kala. Buat Caca, selamat udah naik level kehidupan selanjutnya. Kalau nanti di depan kamu menemui kesulitan atau merasa gagal, jangan nyerah ya. Karena itu kan proses menuju kesuksesan. Kayak yang orang bilang, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Di balik kegagalan, insya Allah ada kesuksesan yang menanti. Selalu nikmatin setiap prosesnya dan selalu ingat Allah. Minta bantuan dan petunjuk sama Allah. Kalau nanti kamu butuh teman buat cerita, aku akan selalu ada kok. Pokoknya semangat terus buat ngejar apa yang kamu inginkan. Dan jangan lupa buat bahagia ya.